Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas totem ini dengan motif yang keenam. Untuk motif-motif sebelumnya teman-teman bisa cek di playlist pola tas rajut. Nah, semoga videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang poli biasa, mereknya Ananda. Teksturnya agak sedikit lebih kecil dari benang poli yang lain. Kemudian ini ada penanda, dan untuk hook ukuran nomor 4 atau 2,5 mm. Saya akan mulai dengan yang warna hijau. Teman-teman, motif untuk tas tote ini adalah kelipatan 9. Jadi buat yang ingin membuat tas lebih besar, perhatikan motifnya kelipatan 9. Awalan 45 rantai. Setelah 45 rantai, tambahkan 1 rantai. Kita isi dari bagian belakang, isi masing-masing lubang dengan 1 SC hingga ke akhir baris. Satu SC hingga akhir baris. Akhir baris, 1 rantai, putar, isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, ulangi proses ini, kerjakan hingga akhir baris, kemudian di akhir baris 1 rantai putar, buat total dengan baris yang ke bawah ini totalnya nanti 9 baris SC. Nah, ini sudah selesai 9 baris SC. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling. Jadi di sini saya akan beri penanda tempat SC terakhir. Di akhir baris yang ke-9 buat 1 rantai. 1 rantai akan masuk ke hitungan SC yang bagian setelah penanda. Tidak ada penambahan sudut. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Yang bagian sini 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk bagian yang lurus ini 45. Jadi tidak ada penambahan sudut, ikuti saja jalinannya. Ini yang pertama. Nah, kerjakan hingga akhir putaran di sini. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Slip stitch 1 rantai. Selanjutnya saya akan kembali membuat SC berkeliling, isi 1 lubang 1 SC, buat berkeliling. Nah, setelah nanti akhir baris 1 rantai setelah slip stitch, kemudian buat SC berkeliling lagi, buat total 5 baris SC. Nah, ini sudah selesai 5 baris SC berkeliling. Selanjutnya saya ganti benang ke warna kuning. Ini di baris terakhir yang kelima.
Sebelum slip stitch kita ganti benangnya. Nah, seperti ini. Buat satu rantai. Kemudian kita buat SC lagi di sebelahnya. Ini awalan motif. Kita akan mulai motifnya yang bagian pertama, 6 buah rantai. Setelah 6 rantai, skip 6 lubang, SC di lubang yang ketujuh, SC lagi di sebelahnya, SC lagi di sebelahnya, kemudian 6 rantai, 1 2 3 4 5 6, skip 6 lubang lagi, 1 2 3 4 5 6, SC di lubang yang ketujuh, buat 2 buah SC lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut 6 rantai lagi, 1 2 1 2 3 4 5 6, skip 6 lubang, SC di lubang yang ketujuh, lalu buat 2 rantai lagi, 2 SC lagi. Nah, seperti ini, ulangi hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 3 SC buat 6 rantai, kemudian skip 6 lubang, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini polanya pas ya teman-teman, kelipatan 9. Langsung slip stitch di tempat SC pertama. Selanjutnya 2 rantai. Seperti ini hasilnya. Kita akan mulai awalan motif bagian yang kedua. Kita buat dulu 2 DC, tapi kita selesaikan dalam 1 kali tarikan. Jadi 2 DC dijadikan 1, keluarkan semuanya. Kemudian di bagian 6 rantai kita isi 9 DC. Nah, ini motif bagian yang kedua. Buat 9 DC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, sesudah 9 DC kita akan buat di bagian 3 SC, yaitu 3 DC dijadikan 1. Tarik 1 kali, ambil lagi buat setengah DC nya begini, lalu sekali lagi keluarkan semuanya. Nah, seperti ini berbentuk segitiga. Lanjut 9 buah DC di bagian 6 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, seperti ini. Kembali buat 3 buah DC dijadikan 1. Tarik semuanya. Nah, ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Perhatikan akhir putaran bagian motif yang kedua.
Nah, setelah ini slip stitch di atas bagian yang tadi 2 DC menjadi 1, slip stitch. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil motif bagian yang kedua. Selanjutnya kita akan ulang bagian yang pertama tadi, tapi kita akan larikan bagian tengahnya ke bagian tengah ini, 3 DC dari depan dan 3 DC dari belakang. Jadi 3 DC di tengah-tengah, 9 DC yang bawah. Jadi kita slip stitch 3 kali. 1 2 3. Nah, kita akan membuat 1 SC di DC yang keempat dari 9 DC. 1 SC, 1 SC lagi di sebelahnya, kemudian 1 SC lagi. Jadi di 3 DC yang di tengah 9 ini kita buat 3 SC. Beri penanda untuk SC pertama agar tidak bingung, karena akhir barisnya kita akan memutar, berpindah ya akhir barisnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini 3 DC terakhir, kemudian ini bagian 3 DC awal. Selanjutnya kita akan kembali buat 6 rantai. 1 2 3 4 5 6. Lalu kita loncat, kita pergi ke DC keempat dari 9 DC berikutnya. 1 2 3. Nah, di DC keempat kita buat 1 SC. 1 SC lagi di sebelahnya. 1 SC lagi di sebelahnya. Seperti ini. Pas di tengah 3 DC. Lanjut 6 rantai. 2 3 4 5 6. Loncat lagi hingga ke DC keempat dari 9 DC. 1 2 3. DC keempat kita buat 1 SC, 1 SC lagi di sebelahnya, 1 SC lagi di sebelahnya. Kembali 6 rantai, 2 3 4 5 6. Loncat DC keempat dari 9 rantai berikutnya. 2 3 SC di DC keempat. 1 2 3. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Hati-hati jangan ada yang terlewat. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Ini setelah 3 SC buat 6 rantai. Loncat ke seberang DC keempat dari 9 DC. Buat 3 SC. Enam rantai lagi. Nah, slip stitch di tempat yang kita beri tanda atau SC pertama tadi. Jadi teman-teman harus perhatikan awal dan akhirnya. Kalau tidak nanti ada yang salah motifnya ya, jadi bingung. Nah, setelah slip stitch buat 2 rantai. Nah, kita akan kembali mengulang motif bagian yang kedua. Kita buat 2 DC, dijadikan 1 dulu. 1 kali, 2 kali. Nah, keluarkan semuanya. Kemudian di bagian 6 rantai kita kembali buat 9 buah DC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Seperti ini. Lalu kembali buat 3 buah DC, dijadikan 1 di bagian 3 SC. 1 kali,
2, yang terakhir 3, keluarkan semuanya. Nah, seperti ini pengulangannya ya. Kembali 9 DC di bagian 6 rantai. Nah, kemudian kembali 3 buah DC dijadikan 1 di bagian 3 SC. 1, 2, 3, keluarkan semuanya. Nah, ulangi polanya hingga akhir putaran di sini. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Kembali 9 DC di bagian 6 rantai. Nah, setelah 9 DC, slip stitch di penanda. Kita ulangi kembali bagian yang pertama. Kita slip stitch 3 kali. 1, 2, 3. Langsung buat SC di sebelahnya. 1 SC. Letakkan penandanya. 1 SC lagi di sebelahnya, 1 SC lagi di sebelahnya. Nah, seperti ini kita akan mengulang kembali 6 rantai. Kemudian loncat DC keempat dari 9 DC. Kita buat 1 SC. 1 SC lagi, 1 SC lagi. Nah, pengulangannya seperti ini. Jadi setelah bagian ini kita akan kembali mengulang bagian yang kedua beberapa kali hingga tinggi tas yang diinginkan. Perhatikan teman-teman awal dan akhir putarannya. Nah, ini sudah selesai. Saya sudah membuat sekitar 9 baris untuk motif yang 9 DC nya ya. Kemudian ini bagian awal kita tadi mulai. Nah, akhirnya nanti ada di sini. Berpindah terus ya karena bergerak dengan 3 kali slip stitch tadi. Untuk tinggi tas saya ini saya mendapatkannya tinggi 18 cm tinggi motif ya. Selanjutnya saya akan mengakhiri bagian motif. Untuk pengakhiran bagian motif kita akan akhiri di bagian motif yang pertama. Oke, setelah akhir baris di bagian motif yang kedua, kita slip stitch di penanda. Nah, kita akan kembali ulang 3 kali slip stitch. Kita akan kembali ulang untuk mengakhiri bagian motif yang tas ini ya. Kita buat 3 buah SC sama seperti tadi. Kemudian 6 rantai. Loncat SC di DC keempat dari 9 DC. 3 kali SC, lanjut 6 rantai, 3 SC lagi, dimulai dari DC keempat dari 9 SC.
Nah, ulangi pola ini hingga akhir putaran. Nah, ini sudah mau mendekati akhir putaran. Setelah 3 SC, 6 rantai, langsung slip stitch di penanda, sambil kita ganti benangnya kembali ke warna hijau. Jadi penutupan motif harus diakhiri di bagian yang motif pertama ya. Nah, setelah sisipkan warna hijau, 1 rantai, putuskan benang yang warna kuning. Nah, selanjutnya kita akan membuat SC berkeliling. Di bagian 3 SC kita buat masing-masing 1 SC. Kemudian di bagian 6 rantai kita buat 6 SC. Agar rapi kita tusukkan di bagian tengah rantai ya. Dan bagian tengah rantai seperti ini, di setiap rantainya diisi dengan 1 SC. Kembali di bagian 3 SC, isi masing-masing 1 SC. Kemudian di bagian 6 rantai isi juga masing-masing 1 SC. Nah, ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch, 1 rantai. Selanjutnya kita akan kembali mengisi setiap lubang dengan 1 SC. Nah, akhiri putaran dengan slip stitch dan 1 rantai, kemudian buat total 5 baris SC dengan bagian yang awal ini. Nah, ini sudah selesai 5 baris SC. Saya buat berkeliling. Selanjutnya kita akan memberi penanda untuk membuat tempat pegangan tasnya. Rapikan bagian bawah tasnya untuk memperoleh bagian sudut. Beri tanda dari bagian sudut. Saya ukur masing-masing 3 jari untuk tempat tali dari sudut. Agar pas hitungannya, kita akan hitung ini dari bagian sudut hingga ke bagian tempat tali adalah 12 SC. Jadi hitung saja 12 lubang dari sudut, kiri dan kanan, depan dan belakang. 12 SC tiap dari sudut adalah tempat tali. Nah, sudah selesai. Untuk penanda bagian sudutnya sudah bisa kita lepaskan. Jadi kita akan membuat tali di setiap bagian yang berpenanda. Karena bagian tengah motif akhirnya ada di tengah, jadi saya akan putuskan benangnya dan saya akan mulai dari bagian pinggir agar lebih mudah ketika membuat talinya ya. Kita akan kembali membuat SC berkeliling. Saya mulai dari sini. Buat SC berkeliling, buat SC dulu hingga ke penanda pertama di sini. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC hingga ke penanda. SC terakhir di penanda.
Nah, di penanda ini buat 60 rantai untuk tali, kemudian SC-kan di penanda berikutnya. 60 rantai untuk bagian tali. Kalau teman-teman ingin membuat talinya lebih panjang, bisa ditambah ataupun dikurangi bila ingin lebih pendek. Nah, setelah 60 rantai, hati-hati jangan sampai berbelit talinya, SC-kan ke penanda berikutnya. Nah, kembali isi masing-masing lubang dengan 1 SC hingga ke penanda bagian yang belakangnya. Di bagian ini buat SC hingga sini, kemudian buat kembali 60 rantai, lalu SC-kan di sebelah di penanda berikutnya. Nah, SC terakhir di penanda, kembali buat 60 rantai, kemudian SC-kan di penanda berikutnya. Nah, setelah 60 rantai, kembali SC-kan ke bagian penanda berikutnya. Nah, seperti ini, kembali buat 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch 1 rantai. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan kembali melebarkan bagian talinya dengan membuat SC berkeliling lagi. Kita buat 1 SC setiap lubang hingga ke dekat bagian tali. Nah, ini sudah mendekati bagian tali, kita akan membelokkannya agar bagus belokannya. 3 sudut ini kita jadikan 1 SC. Jadi 1 sebelum bagian sudut, kemudian 1 di sudut dan 1 di bagian rantai tali. Kita tarik benang 1 kali, tarik lagi di sudut 1 kali, lalu di bagian rantai tali 1 kali. Nah, seperti ini, kemudian keluarkan semuanya. Nah, ini agar membuat bagian sudutnya terlihat bagus ya. Lalu lanjut di bagian rantai untuk tali, isi masing-masing rantai dengan 1 SC. Nah, seperti ini penampakannya. Kita akan kerjakan hingga ke bagian semua rantai ini, lalu ke sudut. Nah, ini sudah mendekati bagian sudut berikutnya. Sama seperti tadi, 3 sudut kita akan jadikan 1 SC.
Ini di bagian rantai 1 kita tarik benang, kemudian di tengah dan di bagian badan tas. Tarik 1 kali benang, di bagian sudut kita tarik 1, dan bagian badan tas kita tarik 1, kemudian keluarkan semuanya. Oke, lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, seperti ini. Sama, lakukan hal yang sama untuk bagian tali yang di belakangnya. Jadi buat SC hingga ke bagian sudut tali ini, kemudian lakukan hal yang sama, 3 SC jadi 1, kemudian SC di sepanjang rantai tali dan di bagian sudut 3 SC, kemudian akhir di sini. Nah, ini sudah selesai 1 putaran. Talinya masih terlalu kecil, kita akan kembali membuat putaran SC berkeliling agar talinya bisa lebih besar. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC hingga ke bagian sudut tali. Nah, di bagian sudut tali sama seperti baris sebelumnya, kita akan kembali mengecilkannya 3 SC jadikan 1. Jadi 3 sudut bagian ini kita jadikan 1 SC. 1. Ini sudutnya 1 kali, kemudian di bagian tali 1 kali, tarik semuanya. Oke, lanjut kita buat di bagian tali isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk bagian sudut tali berikutnya. Sini sama seperti ini, lalu di bagian tali sebelahnya juga dan di sudut ini. Kemudian buat sekitar 2 atau 3 baris agar tali tasnya lebih besar dengan cara yang sama ya. Nah, ini sudah selesai tasnya. Saya sudah membuat total 3 baris untuk bagian tali. Nah, untuk motifnya ini cukup cantik. Nah, ini bagian awal dan akhir kita. Akhirnya memutar berada di sini ya. Karena motifnya membuat kita harus memutar agar terlihat lebih rapi dan tidak kelihatan sambungan. Nah, untuk tas ini saya mendapatkan tingginya sekitar 26,5, lalu lebarnya adalah 21 cm. Nah, untuk sisa benang, bagian yang hijau sisanya 1 gulung segini, lalu yang kuning sedikit lebih boros, sisanya 1 gulung adalah segini. Nah, semoga video saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.